Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C yang beranggotakan 7 orang, yaitu Fitriani, Muhammad Fahrul Arisal, Andi Mosfikri Faharesi, Nur Alim, Rizwandi, Yudhistira Nursatu, dan Muhammad Syahri Sulaiman. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Sistem Telekomunikasi dalam Bangunan. Baiklah, yang pertama yang perlu diketahui yaitu apa itu komunikasi bangunan. Latar belakang komunikasi bangunan. Telekomunikasi gedung adalah bagian dari utilitas bangunan gedung yang merupakan suatu sistem perlengkapan bangunan yang keberadaannya diperlukan untuk memperlancar dan meningkatkan kegiatan, keamanan, serta fungsi bangunan. Desain komunikasi bangunan yang dipakai di dalam suatu gedung mengikuti standar yang diberlakukan sesuai dengan aturan. Selanjutnya yaitu tujuan dari komunikasi bangunan. Beberapa tujuan dari komunikasi bangunan gedung yaitu: yang pertama, memberikan fasilitas dan kenyamanan komunikasi sesuai fungsi bangunan gedung. Yang kedua, memudahkan dalam pencapaian kinerja bagi pengguna gedung. Yang ketiga, memberikan hubungan dan jalur komunikasi dengan media terkait sesuai fungsi gedung. Dan yang keempat, memberikan hasil yang dapat dinikmati oleh pengguna atau publik. Peralatan komunikasi sebagai bagian yang harus terakomodasi dalam pekerjaan konstruksi. Tinjauan umum sistem telekomunikasi. Yang pertama, sistem komunikasi. Sistem komunikasi dalam bangunan gedung menyesuaikan perkembangan kebutuhan masyarakat akan fasilitas komunikasi untuk menunjang kinerja dan pelayanan sesuai fungsi bangunan. Selanjutnya, diperlukan desain sistem komunikasi dalam suatu bangunan. 2. Komunikasi data. Komunikasi data merupakan transmisi data elektronik melalui sebuah media. Media tersebut dapat berupa kabel tembaga, fiber optik, radio frekuensi, dan microwave atau gelombang mikro, dan sebagainya, atau dibahas pada komponen jaringan. Sistem yang memungkinkan terjadi transmisi data seringkali disebut jaringan komunikasi data. Instalasi dalam bangunan. Pada umumnya, jaringan instalasi dalam bangunan dibuat dalam bentuk diagram satu garis atau single line diagram, baik untuk jaringan kabel listrik, telepon, tata suara, maupun sistem instalasi lainnya yang terkait dengan fungsi dari suatu bangunan seperti 1. Jaringan kabel telepon. Menggunakan jumlah telepon pada suatu bangunan pada umumnya tidak diketahui secara tepat dan oleh karenanya perlu dirancang secara terpadu dengan perancangan jaringan utilitas lainnya. Meskipun pada saat tahap rancangan jumlah telepon sudah diketahui, pada kenyataannya masih sering terjadi penambahan jumlah dan perubahan jaringan layanan telepon. Untuk maksud ini, maka perancangan jumlah saluran telepon didasarkan pada perkiraan persatuan luas lantai yang akan mempengaruhi alokasi kebutuhan. 2. Jaringan kabel tata suara. Jaringan tata suara pada bangunan tinggi biasanya digunakan dengan sistem keamanan, sistem tanda bahaya, dan sistem pengatur waktu terpusat. Sistem tata suara biasanya diintegrasikan dengan sistem tanda bahaya, sehingga bila terjadi kondisi darurat, sistem tanda bahaya mendapatkan prioritas sinyal dari sistem tata suara untuk membunyikan tanda bahaya atau program panduan evakuasi ke seluruh bangunan. 3. Jaringan kabel komputer, data, multimedia. Jaringan komputer merupakan sekumpulan komputer berjumlah yang banyak terpisah-pisah, akan tetapi saling berhubungan dalam melaksanakan tugasnya. Dua buah komputer misalnya dikatakan terkoneksi bila keduanya dapat saling bertukar informasi. Jaringan komputer menjadi penting bagi manusia dan organisasinya karena jaringan komputer mempunyai tujuan yang menguntungkan bagi mereka. 4. Sistem otomasi bangunan. Sistem otomasi bangunan yang disingkat BAS diintegrasikan dalam suatu bangunan pintar. Integrasi sistem dari bangunan pintar ini memberi secara nyata penghuni atau pengguna bangunan semua
semua kemampuan untuk memenuhi kebutuhan suatu lingkungan kantor yang modern, seperti telepon dan integrasi dengan ruang kerja, komputer personal, proses pembuatan teks dan tulisan, berita maupun pesan baik berupa suara maupun dalam bentuk elektronik. Ada juga flash mail, akses data melalui jaringan komputer dan teks video, konferensi jarak jauh. Kelima, bentuk koneksi bangunan. Bentuk koneksi dapat melalui kawat, tembaga, serat optik, gelombang mikro, satelit komunikasi. Dalam suatu jaringan komputer, pengguna harus secara eksplisit. Yang pertama, masuk atau login ke sebuah mesin. Yang kedua, menyampaikan tugas dari jauh. Yang ketiga, memindahkan file-file. Yang keempat, menangani sendiri secara umum seluruh manajemen jaringan. Penutup. Kesimpulan. Sistem telekomunikasi gedung ini bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam mendapatkan akses informasi maupun komunikasi baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Sistem telekomunikasi dalam gedung bertingkat ini adalah seperti perencanaan PABX, telepon, jaringan WiFi, TV atau fax, sound system, dan lain sebagainya. B. Saran. Sebelum merencanakan suatu struktur bangunan gedung, hendaknya didahului dengan studi kelayakan agar pada perhitungan struktur nantinya dapat diperoleh hasil perencanaan yang memuaskan bagi dari segi mutu, biaya maupun waktu. 2. Pemilihan metode pelaksanaan maupun penggunaan bahan dalam peralatan berpedoman pada faktor kemudahan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, pengalaman tenaga kerja, serta segi ekonomisnya. Sekian presentasi materi yang dapat disimpulkan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.